kita pernah ada, kalau sekarang kalau saya masih ada ya. Apa saja kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan kalau kurikulum baru? kendala kurikulum merdeka, kadang ada asesmen diagnostik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Indonesia PGRI ada tugas observasi kurikulum dari dosen kami, Pak. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan ya. Adanya sekarang 5 aja, Pak. 5 boleh ya, Pak. Ya. Pertanyaannya itu Mungkin ini Pak ya, nomor 1 Pak. Apa saja kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan kurikulum terbaru, terutama terkait fasilitas, peralatan praktik, dan kesiapan guru? Oke. Kendala sekolah, memang kalau kendala untuk kurikulum merdeka kadang ada beberapa, ya kan? Jadi enggak, kalau dari guru pasti kan yang namanya guru terkadang dia harus menyesuaikan, itu kendala pertama kalau dari guru. Karena pertama ini adalah kurikulum baru di tahun 2021 ya, kalau nggak salah ya 2021. Nah itu kan semua aspek berubah, ya kan? Yang tadinya ada yang namanya kurikulum 13, terus jadi ke merdeka kan kayak berubah ya. Nah itu kan pasti ada kendala di guru. Nah itu kendala pertama. Kedua tadi apa? Fasilitas. Fasilitas ya. Nah, fasilitas ya terkadang ada beberapa kendala, karena kalau kurikulum merdeka ini kan dia bisa dibilang prakteknya yang sangat dibutuhkan. Nah kadang kita mau praktek, kadang-kadang alat mungkin yang misalkan tadinya terkadang-kadang praktek, kalau merdeka kan jadi praktek terus tuh. Ya. Nah kadang-kadang alat yang dipakai kadang-kadang kan bisa yang rusak gitu atau gimana. Jadi kan memang harus diperbaharui gitu. Nah itu kalau untuk kendala fasilitas untuk alat. Lalu lagi? Ya, sama praktik saja. Ya. Oh iya, terkait tadi Pak. Ya terkait tadi kalau Ya, praktek juga kan memang kalau ini lebih kurikulum merdeka tuh lebih mengutamakan praktek. Karena memang nah ini contohnya yang tadi saya bilang ini. Ya. Ada yang di depan juga tuh, kalau kalian tadi lihat di depan itu kan itu juga bagian dari wirausaha. Oh, yang di taman tuh Pak? Bukan ini. Ada yang masuk. Oh. Yang ada pintu kaca. Oh iya ya, oh Nah, gitu. itu kan jadi ada dua kelompok. Gitu, ini kelompok yang di TEPA menghasilkan produk, kalau yang di sana kewirausahaan. Gitu. Nah itu sebagai bentuk implementasi kurikulum merdeka. Karena di SNK ada kewirausahaan, makanya dia belajar kewirausahaan di sana. Kalau yang ini dia mempraktekkan hasil dari pembelajarannya. Misalkan kalau di sini ada anak akuntansi, berarti dia tadi saya bilang dia merekap, misalkan ada yang membuat banner atau membayar untuk kebutuhan PC. Nah dia akan merekap hasil masukannya. Nah untuk kelas MP-nya atau OTKP, kalau dulu zaman si Nela itu dia merekap, dia administrasi yang pertama sama promosinya, jadi bagian komunikasiannya gitu. Nah kalau tentang TKJ ya itu dari tadi misalkan kemarin-kemarin itu ada yang mau masang wifi. Nah itu dia yang diturunkan, terjun langsung gitu. Nah itu sih kalau, jadi ini sebagai bentuk implementasi kurikulum merdeka. Jadi dia langsung turun ke masalah-masalah, maksudnya masalah dalam arti masalah pembelajarannya gitu, yang teorinya gitu. Dan kemarin juga di kelas 10 itu juga praktek juga. Pertama itu dia membuat dulu di perpus nggak ada wifi, ya kan? Kalau yang di depan juga nggak ada wifi. Nah dari pembelajaran itu guru tersebut dia praktek untuk membuat jaringan di BC Business Center sama di perpustakaan. Nah itu dia sebagai salah satu praktek juga gitu ya. Jadi kurikulum merdeka gitu. Lebih ke arah ke lapangan langsung. Ya betul, lebih hampir terjun ke prakteknya. Ya. Gitu. Jadi dia siswa lebih aktif, kedua lebih mengetahui gitu. Misalkan ini loh kalau praktek kayak gini gitu. Kalau di kelas kan kadang teori ya. Ya, kan
Ya memang semua itu butuh dari pertama kali. Ya, pasti. Ya kalau nggak langsung terjun dia nggak tahu ini apa gitu kan. Tapi ya itu pertama memang ada teorinya. Tapi itu hanya sekitar mungkin pertemuan 1,2 lah. Nah nanti pertemuan 3 itu baru proyeknya. Ya gitu. Itu sih kalau di sini guru-gurunya seperti itu. Bagaimana guru menyesuaikan metode pembelajaran agar materi teori dan praktik seimbang sesuai dengan kurikulum baru? Oke, menyesuaikan ya. Ya. Cara menyesuaikannya, pertama ada yang namanya asesmen diagnostik. Ya, jadi asesmen diagnostik itu biasanya di awal pembelajaran. Jadi kalau dulu mungkin misalnya gini, di dalam satu kelas itu matematika ya misalkan ya, kalau matematika ada satu orang yang pinter banget nih, atau 2 orang, 3 orang, jumlah siswa misalnya 5 orang lah, anggaplah dia pinter banget. Nah sisanya berarti kan mayoritas berarti bukan nggak bisa, kurang lah, kurang dalam matematika. Nah gimana caranya guru menyesuaikan untuk bisa semua? Gitu kan, berarti harus ada asesmen diagnostik. Itu namanya asesmen di awal pembelajaran. Maksudnya gini, kalau dia yang 5 ini dikasih 1 tambah 1 tambah 1 itu kan masih bisa, ya kan? Ya anggaplah gitulah, harus cuma gampang lah gitu kan. Tapi kalau yang 30 anak ini dikasih 1 tambah 1 dibagi 5 gitu kan, dia masih bingung nih. Nah itu guru harus semua memetakan nih. Pertama ya awal-awal misalkan anak baru nih, kita kan nggak tahu untuk ini yang anak ini yang bisa yang mana aja. Nah itu namanya makanya guru tersebut menyesuaikannya dengan asesmen diagnostik. Nah misalkan ketahuan nih, misalkan kamu nih, wah ini dia bisa nih kayaknya matematika aja lumayan lah. Nah misalkan kamu udah berarti di atas dia, berarti dia agak lebih pinter. Kalau Naila kayaknya dia lebih sama dengan nomor 1 nih. Nah berarti gimana caranya nanti guru tersebut dari 3 ini harus tidak ada yang misalkan si guru tersebut maunya sama kamu aja nih, yang gampang aja gitu, yang susah malah dibiarin, nggak bisa kayak gitu. Jadi gimana caranya guru tersebut harus menyesuaikan terhadap kemampuan peserta didiknya. Misalkan kalau saya kebetulan kan belajar, saya kan guru bahasa Inggris ya di sini. Nah kalau saya menyesuaikannya adalah yang pertama satu lihat asesmen diagnostik. Nah kalau misalkan pembelajaran bahasa Inggris itu misalkan ada 1 orang atau 2 orang yang saya mungkin dia bisa, itu akan saya temanya topiknya sama atau mungkin kayak apa sih namanya, kontennya sama, cuma bedanya adalah mungkin saya akan memberikan dia yang lebih dari yang pinter ya, yang lebih dari anak-anak yang mayoritasnya itu yang mungkin masih di bawahnya dia gitu. Itu cara menyesuaikan. Jadi semuanya itu yang contoh lah, anggaplah bahasa Inggris misalkan perkenalan. Ya kalau yang lain cuman sampai yang halo nama saya my name is Robi, my name is Naila, I live in bla 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 bla, and I am 30 years old misalkan. Nah itu aja, my hobi udah kelar. Tapi kalau yang pinter, saya terusin. Misalkan tadi udah sampai hobi, terus I usually get up from 5 o'clock and I do pray subuh. Nah itu terusin memang cerita terus sampai benar-benar dia sekolah gitu atau pulang keseharian gitu. Nah itu kalau untuk menyesuaikan, jadi kan semuanya kena tuh, yang pintar kena dapat itunya, dapat perkembangannya, yang bisa dibilang di bawahnya dia itu dia bisa juga bisa ngomong gitu. Nah itu tahu ya. Jadi guru-guru juga semuanya seperti itu. Jadi nggak satu anak atau beberapa orang yang benar-benar menurut dia nggak bisa itu ditinggal gitu. Jadi semuanya memang harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kalau untuk menyesuaikan kurikulum baru, dan kalau sekarang kan ada namanya pernah dengar siswa itu harus memanusiakan manusia? Oh, pernah ya, itu ada slogan dari Ki Hajar Dewantara ya. Nah itu makanya jadi nggak ada yang bisa dibilang wah dia pinter banget nih, yaudah saya ngajarin pinter aja, yang lainnya dibiarin. Itu bukan memanusiakan manusia ya kan. Nah, makanya harus disesuaikan semua gitu. Semua setara Pak ya. Betul. Apakah ada kerjasama antara sekolah dengan dunia industri dalam menyusun atau mengevaluasi kurikulum SMK? Oke, kalau mungkin ya, kalau sekarang kita pernah ada, dan sekarang ini kayaknya ada deh yang kemarin itu yang di Rektor 4 PKL ini sekarang ada.
ada penyesuaian dulu ada yang dropik mungkin masih ini tahu yang zaman kami itu dulu. Nah kalau sekarang ini memang belum ada untuk penyesuaian, cuman pernah ada gitu di waktu itu untuk misalkan tapi di bidang desain. Desain kan kita kan di TKJ. Nah tapi ada bilang di bidang desain waktu itu. Nah tapi memang masih masuk. Nah waktu itu juga sudah bisa dibilang sudah penyelarasan lah. Misalkan tapi nggak gini, misalkan nggak kurikulum kita misalkan skemanya begini, terus skema dari kantor begini, ya kan? Ya harus dipilih tuh kira-kira sesuai yang mana dan yang masuk nyambungnya itu kemana, gitu. Nah itu pernah ada. Gitu. Cuma kalau sekarang ini kan karena waktu itu kantornya kalau nggak salah pindah ke daerah Tangerang, jauh banget ya itu. Waktu itu malah di Cipulir, ya kan? Yang zaman itu waktu itu kamu di kelas kamu itu dulu di Dropik saya lupa. Pokoknya adalah. Nah itu dulu di Cipulir sekarang kan langsung dipindahin ke Tangerang, makanya nggak mungkin kan kalau anak sana gitu kan. Jadi makanya nah itu ada. Dan kemarin juga ada yang di Garap Edu itu tapi belum sampai ke kalau kerjasama sih udah banyak. Kalau kerjasama ada di tadi Garap Edu, ada di Ruiji ini sebagai pengganti dari Mikrotik kalau di TKJ dan Cisco gitu. Nah ada di Bank BTN gitu yang sekarang pakai KPK-nya. Nah, tapi belum sampai yang baru satu satu penyelarasan doang gitu. Tapi sekarang belum sampai yang semuanya itu diselarasin gitu. Itu Pak ya? Iya. Next ya Pak ya? Bagaimana peran teknologi digital dalam implementasi kurikulum SMP terbaru? Apakah sudah ada integrasi dengan pembelajaran berbasis teknologi? Oh, kalau itu sebenarnya kan berbasis teknologi, ya kan? Berarti kalau teknologi nggak jauh dari komputer, ya, gitu kan, TKJ dan itu sebenarnya udah dari tahun 2020 jatuhnya. Ya kan, waktu zaman COVID tuh, ya. Nah itu jatuhnya udah integrasi teknologi kan. Itu sebenarnya COVID itu kalau menurut saya bukan perubahan. Ya ada perubahan kurikulum juga ada, perubahan juga namanya metode pembelajaran juga, ya. Dan juga terintegrasi dengan teknologi juga, karena semua guru-guru pakai Quizzes, pakai apa lagi tuh? Classroom, ya, pakai LMS semua lah, itu kan jadi masukin. Nah itu sebenarnya udah jadinya udah berbasis teknologi gitu loh. Kalau itu udah lama sebenarnya. Cuma kalau sekarang kan udah masuk, tetap ada. Misalkan kalau di saya itu waktu kemarin belajar itu saya pakai apa sih namanya itu word wall, gitu. Jadi kayak itu teknologi juga sih, di Google ada word wall itu. Dan nanti siswa itu misalkan saya pilih tentang percakapan bahasa Inggris. Nah dia akan memilih nih, ya misalkan dia buka box ini, keluar tuh soalnya, ya kan. Nah nanti siswanya langsung ngomong, tapi saya buka juga itunya jawabannya, gitu. Kira-kira sesuai tepat nggak? Kalau tepat, oke, bagus. Nah ntar lagi Pak yang mana? Kira-kira ini Pak yang kotak nomor 2. Udah saya klik nomor 2, keluar lagi. Nah kira-kira jawabannya apa? Gitu. Jadi itu sebenarnya udah pakai juga untuk integrasi teknologi. Kalau kita. Sejauh mana penerapan kurikulum yang dilakukan sekolah ini? Sekarang ya kalau kurikulum merdeka tadi saya udah bilang tadi 2020, ya kan? Karena waktu itu kan yang COVID, terus pembelajaran di rumah, terus sampai kamu ngerasain ya? Ya. Gue ngerasain. Ya ngerasain. Kelas berapa? Kelas 10 ya. Awalnya 11. Nah itu dari 2020 memang di awal 2020 tuh di awal ajaran baru saya ingat banget tuh 2020 COVID lagi merajalela banget kan. Nah setelah itu dari situ kita ganti memang kan waktu itu juga pergantian menteri ya. Nah itu kan udah jadi ganti kurikulum merdeka namanya, kan. Nah dari situ baru kita suruh bikin RPP kalau nggak salah 1 lembar waktu itu.
untuk mempermudah katanya kan. Jadi MPP 1 lembar, terus setelah itu baru yang namanya pembelajaran harus interaktif lah. Dari ya itu makanya bisa pakai yang Oasis, bisa pakai Classroom atau apa namanya Zoom meeting. Ya, Zoom. Nah itu juga ada teknologi kan. Ya. Nah dari situ lalu sampai sekarang pun kita juga masih yang namanya kurikulum merdeka. Kayak gitu, apalagi ada yang namanya tuh kemarin project P5 gitu. Jadi setiap siswa itu diberikan project, misalkan temanya ini. Nah nanti selama 2 minggu itu dia menyusun project. Nah di akhirnya itu dia mempresentasikan atau apa namanya hasil dari project tersebut. Nah nanti di pertemuan rumah, pokoknya sebelum akhir dari setelah presentasi itu harus dia memberikan refleksi. Maksudnya refleksi adalah misalkan dia mengerjakan proyek ini gimana gitu, apakah bukan sesuai kayak apa ya, bukan nilai kamu gitu sih bilangnya, kamu bernilai nggak atau kamu bermanfaat nggak untuk membuat ini gitu. Nah itu ya kan itu berkelompok, itu bisa diskusi atau gimana gitu. Jadi itu juga ada rapotnya. Nah rapotnya untuk mungkin kalau zaman yang mungkin kalian itu belum ada namanya Project P5. Itu yang diterapkan itu ketika 2022 awal masuk 2022 2023 awal masuk kan? itu yang udah ada Project P5. Kalau yang dari 2020 2021 itu masih kurikulum 13. Iya, sebenarnya 13. Ya makanya sekarang rapotnya itu beda. Oh iya. Kalau yang mungkin kalau yang kalian itu masih yang ada keterampilan sama pengetahuan. Ya, ada ya dua. Kalau sekarang itu semuanya di nilai akhir. Oh. Jadi misalkan matematika misalkan berapa nilai akhirnya. Nah nanti di sini ada tuh penjelasan dari gurunya. Misalkan siswa tersebut peserta didik dapat memahami misalkan kalimat cerpen terkait konteks pembelajaran gitu. Kalau misalkan dia nilainya 60 atau 70, dia akan gurunya kan dia bilang peserta didik kurang memahami gitu. Ya. Kayak gitu. Ya, kalau itu waktu kayak gitu. Cuma kalau sekarang kayak gitu. Kalau tahun yang sebelumnya tuh cuma 2 nilai ya. Iya 2. Bedanya itu. Nah, makanya kita udah dari 2020 sampai 2000 sekarang. Udah 5 tahun berarti. Pakai kurikulum merdeka atau sejauh itulah udah. Sudah sejauh itu. Kalau itu, Pak, saya pertanyaan terakhir nih, menurut Bapak ini kurikulum ini udah harus diubah lagi atau memang sekarang masih relevan? Masih enak buat sekarang atau ada yang perlu diperbaiki? Kalau saya pribadi, ini saya ya Pak pribadinya. Kalau yang lainnya ya terang. Kalau saya pribadi, sebenarnya sekarang udah relevan banget. Karena gimana ya? Karena kalau dulu itu gimana ya? Kalau dulu itu udah ada patokannya gitu. Maksudnya patokan gitu loh. Ini nanti kalau pelajaran bahasa Inggris ya. Kelas 10 ini pelajaran ini memang enak, udah ada patokannya. Cuma ya itu saya balik lagi ketika menemukan anak yang mungkin kurang gitu kan. Nah berarti kan kita sebagai guru, wah gimana nih gitu kan, kayak harusnya udah yang tingkatnya di SMA, ya kan, yang udah tinggal ngomong. Ini dia, maaf, ketika kelas 10 itu kadang-kadang ada yang belum hafal angka. Nah itu. Nah kadang-kadang kalau dulu kan yang mau nggak mau kita harus ngikutin itu. Nah kalau sekarang kalau yang kurikulum merdeka itu yang saya rasain adalah kita bisa memberikan si anak yang mungkin nggak tahu angka ya, itu ulangan lagi, maksudnya ulangan berarti pengulangan gitu loh. Nah walaupun kita cepat, walaupun kita yang lainnya udah bisa, nggak apa-apa cepat aja, yang penting dia ketika dikasih tugas untuk angka paham gitu. Nah kalau kurikulum merdeka kan seperti itu. Jadi sebenarnya menyesuaikan dari si peserta didik, nggak benar-benar yang kamu gimana sih angka aja dari SD nggak bisa. Nah itu nggak gitu juga gitu kan. Kalau kurikulum sekarang kita harus benar-benar yang makanya tadi saya bilang di sebelum pembelajaran itu ada asesmen. Makanya kadang-kadang kalau tadi kelas 10 itu kadang-kadang saya langsung bahasa Inggris full. Kira-kira
yang masih kayak apa ya gitu. Nah, terus kalau ada yang udah bisa, nah saya tandain tuh anak-anaknya, saya tandain lah, oh ini bisa, udah bisa. Oh berarti mayoritas kelas ini ada yang masih kurang. Nah, cuma 3 orang kan gitu yang bisa. Nah, berarti dari situ, nah kita akan memberikan 3 orang itu ya yang bisa itu, dia akan saya lebih apa ya, levelnya lebih tinggi lagi, di tingkat lain lagi. Tapi kalau yang masih setara, kita penyesuaian dengan yang mungkin pemberian dari CP-nya. Misalkan kadang di CP pun ada yang namanya menyimak, berbicara, Ya, presentasi. Nah, harus ini nih. Nah, nggak mungkin kan anak-anak yang tadi saya bilang di bawah itu mempresentasikan. Ya. Nah, itu makanya dari situ kita harus tahu nih kalau ukuran. Oke lah, kita presentasi. Presentasi itu bukan berarti kalau nyiapin kamu nyiapin PowerPoint presentasi, halo nama saya ini saya akan presentasi, itu bukan gitu. Kalau presentasi itu setidaknya dia menjelaskan apa yang mungkin gurunya waktu jelaskan. Contoh misalkan, walaupun hanya cuma gini, ya kemarin Pak Robi menjelaskan tentang ini, terus ini adalah begini, dan yang saya tahu, nah itu sebenarnya udah, walaupun rasanya udah dapat nilai, udah apa ya walaupun dia masih kayak gitu ya, ya itu udah kemampuan dia gitu, nggak boleh di ini lagi. Tapi beda dengan kemampuan yang ya anak 3 misalnya ini, itu dia akan menceritakan, bukan dia akan menjelaskan tentang mungkin ada slide-nya, itu beda. Nah itu makanya itulah yang bisa dibilang apa tadi relevan kayak gitu. Jadi bisa menyesuaikan, merelevankan dengan situasi sekarang gitu. Jadi makanya ya kalau sekarang kalau menurut saya masih relevan, dan kalau menurut saya juga sebenarnya bukan ganti ya, kalau sekarang bukan ganti, cuman beda nama gitu. Dan kalau sekarang itu bisa ditentukan oleh gurunya. Contoh dari pemerintah memang ada CP-CP-nya, capaian pembelajarannya begini. Nah kira-kira dari sini nih, ya dari gurunya juga udah mulai, wah ini mah begini aja deh. Nah sesuai dengan siswa nih sekarang nih. Nah kayak gitu. Nah makanya kalau sekarang pun saya pribadi belajar bahasa Inggris itu saya masukin di semester 2 itu nggak ada di CP. Bukan nggak ada CP, CP-nya begini, tapi saya mengaitkan dengan jurusannya masing-masing. Misalkan akuntansi, ya udah saya ajarin bahasa Inggris akuntansi, kayak gitu. Bukan makanya itu kan, bukan nggak boleh, bebas. Bukan kita kan beri mereka, tapi masih tergantung dengan CP. Misalkan kan CP itu berbunyi peserta didik memahami atau peserta didik dapat dengan sesuai konteks. Nah konteksnya itu maksudnya di akuntansi kayak gitu. Nah nanti di perkantoran saya masukkan bahasa Inggris perkantoran. Makanya di awal itu kelas 10 saya kemarin itu saya kaitkan semua dengan, walaupun CP topik-topiknya itu perkenalan semua, perkenalan, tapi saya sangkut pautkan dengan TKJ ke TKJ-nya, berarti di kantor. Ya semua di kantor lah. Jadi demi berhubungan dengan dunia kerja. Oh berarti saya ya misalkan dengan kolega kan, good morning, I am ini and I am here, bla bla gitu kan. Nah itu nice to meet you and I hope I always be bla bla bla. Misalkan in this office, I would like to misalkan untuk mengajukan kantor gitu kan. Nah itu saya masukin di perkenalan. Gitu. Makanya untuk sekarang kalau yang SMK udah nggak yang saya tadi my hobi gitu. Jadi makanya tadi itu yang menurut saya di SMA. Kalau yang di SMK menurut saya yang perkenalan kalau kamu masuk kerja di kantor gitu. Yang nama saya ini, saya jadi jurusan ini, kuliah saya dulu di sini, terus saya di sini bekerja karena ingin nah itulah. Jadi itu yang saya masukkan kalau di pelajaran bahasa Inggris. Nah jadi makanya semuanya itu kenapa? Karena tujuan akhirnya apa sih? Tujuan akhirnya kan kalau di SMK LSP kan. Nah LSP itu kan kayak sertifikasi profesinya, kompetensinya. Nah makanya dari situ barulah akuntansinya itu misalkan dia harus tahu tentang bahasa Inggris akuntansi, karena beda, ya kan? Beda banget. Saya pun juga belajar juga. Jadi
apa namanya, dulu saya nggak tahu yang namanya bahasa Inggris akuntansi, alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit saya tahu gitu. Kayak misalkan bunga itu kan bukan flower. Iya. Tapi kalau bunga bank interest. Terus kalau penarikan, tarik apa tarik? Kalau di Indomaret tuh pool ya kan. Ya, pool. Tapi kalau di penarikan uang withdraw. Iya. Nah itu kalau di uang, makanya itu beda banget. Dan makanya di apa namanya, di situ makanya yang saya relevankan dengan akuntansinya. Kalau perkantoran berarti kan tentang mungkin di daerah kantornya, resepsionis, sekretaris, apalagi admin, terus meja-meja yang namanya desk apa dan lain-lain gitu kan. Ya saya pun juga baru tahu nama apa tuh namanya itu. Yang serepos apa namanya? nah itu saya berikan gitu kan. Oh saya juga baru tahu pada saat itu namanya apa, saya juga lupa sekarang nih. Nah kan ada yang namanya staples, ada yang namanya itu. Nah itu makanya kita kaitkan dengan itu. Nah kalau TKJ kita kaitkan dengan, kalau di awal-awal kita kaitkan di kelas 10 kita perkenalkan dulu. Oh ini CPU nih, ya CPU apa? Central Processing Unit, itu pusatnya. Nanti ada motherboard dalam. Nah motherboard ada apa aja? Ada ini. Nah nanti caranya kalau misalkan itu dia akan install pakai bahasa Inggris kayak gitu. Atau mungkin kita kenalin aja dulu mouse, ini keyboard, ini monitor kayak gitu. Nah nanti baru kalau untuk di kelas 11 kita baru ke jaringannya. Jaringan kan ketika setting kan pakai bahasa Inggris. Iya. Misalnya, nah itu makanya apalagi kelas di komputer juga pakai bahasa Inggris kan. Makanya kadang-kadang saya kemarin ada rencana ingin membuat kasus dalam arti gini. Nah, di komputer itu kadang-kadang kan ada, misalkan kita lagi nyebut flash disk, tiba-tiba ada tulisan tuh bahasa Inggris kan. Nah saya tanya itu apa gitu. Nah itu kan relevan banget tuh, ya kan. Walaupun dia, wah kan ini, ya itu kan itu belajar bahasa Inggris juga lah. Coba itu misalkan don't put down itu apa maksudnya? Misalkan, kalau dia udah tahu artinya berarti dia udah bagus, berarti tahu nih kalau ini maksudnya apa. Nah itu kan relevan dengan pembelajaran gitu. Makanya dari situ kalau menurut saya kurikulumnya bukan yang diganti sih sebenarnya. Kalau yang kemarin cuman beda nama doang. Tapi memang yang namanya perubahan ya pasti ada tadi penyesuaian lagi gitu kan. Nah kayak tadi yang pertanyaan pertama tuh, ya pasti gurunya juga penyesuaian gitu. Itu yang menurut saya yang kalau ketika istilah ganti, pasti kan mindsetnya adalah wah ganti kurikulum nih, padahal isinya sama gitu. Tapi ya itu kayak kalau memang ada pergantian, tapi ya itu yang sulitnya harus menyesuaikan dengan guru-gurunya yang tadinya udah nih loh. Tapi kira-kira kalau mengganti kan, oh ini yang ini sekarang gimana nih, nah gitu. Itu sih kalau menurut saya. Begitu saya dari kami. Terima kasih banyak ya Bapak, mengganggu waktunya Pak. Siap. Terima kasih Pak.